Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Senin, tanggal 23 bulan Maret tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah konektivitas antar gereja. Bapak, Ibu sekalian, pembahasan mengenai konektivitas antar gereja menunjukkan bahwa sejak awal kekristenan, kesatuan bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, melainkan harus diusahakan dengan sengaja. Dalam konteks pelayanan Paulus, keterbatasan sarana komunikasi tidak menghalangi upayanya untuk membangun hubungan yang kuat antar jemaat. Dia menggunakan surat, utusan, dan salam pribadi sebagai sarana untuk mengikat hati orang percaya dalam satu kesatuan iman. Salam-salam yang dituliskan bukan sekadar formalitas, melainkan sarana pastoral untuk mempererat relasi. Dengan menyebut nama-nama rekan sekerja, Paulus menegaskan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam tubuh Kristus. Hal ini memperlihatkan bahwa konektivitas bukan hanya soal informasi, tetapi juga tentang hubungan yang hidup dan saling mendukung. Saudara sekalian, penyebutan nama seperti Markus, Aristarkus, dan Justus menunjukkan adanya rekonsiliasi dan pemulihan dalam pelayanan. Markus yang pernah gagal dalam perjalanan misi sebelumnya, kini kembali dipercaya dan bahkan menjadi penghibur bagi Paulus. Ini menegaskan bahwa konektivitas gereja juga mencakup proses pengampunan dan penerimaan kembali. Aristarkus yang dipenjara bersama Paulus menggambarkan solidaritas dalam penderitaan demi Injil. Justus pun disebut sebagai rekan sekerja yang setia, menandakan pentingnya kesetiaan dalam pelayanan bersama. Dari sini terlihat bahwa hubungan antar gereja dibangun melalui pengalaman bersama, baik dalam keberhasilan maupun dalam kesulitan. Kesatuan yang sejati tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari komitmen untuk tetap berjalan bersama dalam kasih. Bapak, Ibu yang terkasih, keberagaman latar belakang juga menjadi bagian penting dalam konektivitas antar gereja. Paulus menyebut adanya orang percaya dari golongan Yahudi dan non-Yahudi yang bekerja bersama secara harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya dan latar belakang tidak menjadi penghalang bagi kesatuan dalam Kristus. Namun demikian, saudara, tersirat pula adanya tantangan, karena tidak semua pihak memberikan dukungan yang sama. Paulus tampaknya merasakan kekecewaan terhadap minimnya dukungan dari sebagian orang Yahudi. Meski begitu, ia tetap menonjolkan kerjasama lintas budaya sebagai kekuatan gereja. Ini menjadi pelajaran bahwa kesatuan gereja harus dibangun di atas dasar kasih dan tujuan bersama, bukan keseragaman. Bapak, Ibu, dalam konteks masa kini, ancaman terhadap kesatuan gereja tetap relevan dan bahkan semakin kompleks. Perkembangan globalisasi dan teknologi membawa perubahan besar dalam kehidupan gereja, tetapi juga memunculkan tantangan baru. Perbedaan pandangan, kepentingan, dan latar belakang seringkali menjadi sumber konflik di tingkat lokal. Tekanan terhadap kesatuan dapat muncul dalam bentuk perbedaan generasi, budaya, maupun cara pandang teologisis. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, gereja perlu secara aktif membangun komunikasi yang sehat dan terbuka. Konektivitas yang kuat harus didasarkan pada sikap saling menghargai
dan kerelaan untuk bekerja sama demi tujuan yang lebih besar. Saudara terkasih, sebagai kesimpulannya bahwa konektivitas antar gereja merupakan aspek penting yang harus terus dipelihara dalam kehidupan gereja. Teladan Paulus menunjukkan bahwa kesatuan dibangun melalui hubungan yang nyata, komunikasi yang intens, serta penerimaan terhadap perbedaan. Gereja masa kini dipanggil untuk meneladani semangat tersebut dengan mengatasi berbagai ketegangan yang ada di tingkat lokal. Upaya membangun kesatuan dapat dilakukan melalui dialog, kerjasama pelayanan, dan sikap saling mengampuni. Gereja tidak hanya menjadi komunitas yang terhubung secara struktural, tetapi juga secara spiritual dan emosional. Kesatuan gereja menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia tentang kasih dan kuasa Allah yang mempersatukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.